Hampir semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Mungkin bukan cuma pernah, melainkan sahabat dari kegagalan itu. Begitulah yang dirasakan oleh Kolonel Sanders, pendiri KFC yang resepnya dulu ditolak oleh 1008 restoran. Kolonel Sanders lahir di Huntsville, Indiana, Amerika pada 9 September 1890 dengan nama asli Harlan David Sanders. Dia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang meninggal dunia ketika Sanders berusia 6 tahun. Oleh karena itu, sang ibu harus menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di pabrik pengalengan tomat. Singkat cerita, pada tahun 1906, dia pindah ke New Albany yang merupakan tempat tinggal pamannya. Di sana, oleh pamannya diberikan pekerjaan sebagai kondektur kereta api. Tak berserang lama, di usia 16 tahun, Sanders nekat memalsukan identitasnya untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika. Kemudian bertugas dalam misi militer ke wilayah Kuba. Pada tahun 1907, pasca misi militer di Kuba, Sanders kembali untuk mencari pekerjaan baru. Sempat bekerja sebagai montir di sebuah bengkel. Kemudian beralih menjadi petugas kereta api, lalu beralih lagi menjadi tugas pemadam kebakaran. Sifat Sanders yang keras membuatnya sering terlibat konflik pada saat bekerja dan selalu berakhir dengan pemecatan. Merasa selalu gagal dalam pekerjaannya, Sanders kemudian memilih mengambil pendidikan di bidang hukum, lalu bekerja sebagai pengacara. Tidak bertahan lama karena sempat terlibat cekcok dengan kliennya sendiri. Kemudian dia memutuskan untuk bekerja sebagai agen asuransi, namun gagal kembali dan mencoba peruntungan menjadi agen keuangan. Merasa bosan bekerja, Sanders akhirnya memberanikan diri untuk menjadi seorang pengusaha. Sempat berhasil pada bisnis kapal feri. Dia kemudian gagal dan terpaksa bangkrut ketika merintis sebuah perusahaan lampu. Singkat cerita, Sanders memutuskan untuk pindah ke kota Kentucky. Di sana, Sanders dipercaya untuk mengelola sebuah bengkel. Pada tahun 1930, krisis keuangan yang melanda dunia memaksa bengkel yang dikelola Sanders bangkrut. Beruntung perusahaan Shell atau perusahaan bahan bakar menawarkan Sanders sebuah lahan untuk disewa secara gratis dengan sedikit pembagian komisi. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Sanders sepakat mengelola semacam SPBU. Sedikit demi sedikit Sanders kembali ke passion utamanya, yaitu memasak dengan cara membangun sebuah restoran di kawasan SPBU. Restoran inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya KFC. Bukan tanpa rintangan, pendirian restoran itu diwarnai dengan persaingan bisnis yang sangat ketat. Seorang pesaing bernama Stewart merasa tidak terima dengan banyaknya pengunjung SPBU dan restoran milik Sanders. Mereka terlibat baku tembak dan menewaskan seorang pegawai Sanders, sehingga Stewart dijatuhi hukuman masuk penjara. Akhirnya bisnis Sanders menjadi semakin laris karena tidak ada pesaing lagi. Pada tahun 1935, Gubernur Kentucky pada waktu itu Mr. Roby Lavon memberikan gelar kehormatan berlabel kolonel karena kelezatan masakan Sanders. Pada waktu 1939, seorang influencer makanan Mr. Denson Hines menuliskan pengalaman baiknya ketika mencicipi ayam goreng Sanders ke dalam sebuah buku, sehingga restoran Sanders menjadi semakin terkenal. Pada tahun 1940, Sanders berhasil menyelesaikan resep rahasia restorannya dengan menggunakan penggorengan ayam bertekanan, di mana proses memasak bisa dilakukan dengan lebih cepat. Pasca resep tersebut tercipta, ternyata tidak serta-merta membuat Sanders sukses. Sempat dia menutup restorannya akibat kondisi yang tidak kondusif saat Perang Dunia II. Di tahun 1952, dia mulai bangun kembali dan mencoba mewaralapkan resep rahasianya kepada sebuah restoran bernama Herman Cafe. Dan muncullah untuk pertama kalinya istilah Kentucky Fried Chicken. Omset restoran milik Herman naik drastis, dan resep KFC mulai dilirik oleh restoran lain untuk diwaralapkan lagi. Namun, kondisi seperti ini tidak membuat Sanders bahagia, karena keuntungan yang diperolehnya masih sangat kecil, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari kerjasama itu. Pasca keluar, Sanders berusaha membangun bisnisnya secara mandiri dengan menawarkan lagi waralaba olahan ayamnya kepada restoran lainnya. Tetapi Sanders tidak seberuntung percobaan waralaba yang pertama. Tercatat, dia selalu ditolak ketika menawarkan resep olahan ayam gorengnya. Berbagai cara ia lakukan, berkelana mencari restoran demi restoran, hanya demi resep rahasianya yang diyakini sangat enak. Akhirnya, pada percobaan ke-1009, olahan ayam goreng Sanders berhasil diterima. Ia menuai kesuksesan besar. KFC diterima oleh kalangan masyarakat dan terus berkembang di berbagai belahan dunia.